Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fadilah dari kelas Manajemen SDMA. Di sini saya akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah kewirausahaan. Soal yang pertama, jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Untuk jawaban nomor 1, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Selain itu, kita bangsa Indonesia juga sedang menghadapi COVID-19, maka pemerintah lebih berpikir keras. Selain untuk menangani masalah COVID ini, juga untuk rakyat Indonesia yang terkena dampak COVID-19 ini secara umum menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati Indonesia. Hasil sensus penduduk 2020 mencatat 70,72% dari 270,2 juta penduduk negeri ini berada dalam musim produktif 15-64 tahun. Persentase itu jauh meningkat dibandingkan pada tahun 1971 yang hanya 53,39%. Bonus demografi tersebut menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 1,74% secara tahunan. Namun, sekali lagi kondisi ekonomi yang sulit selama pandemik membuat seluruhnya tak dapat terserap. Sebaliknya, pengangguran justru meningkat. BPS mencatat angka pengangguran meningkat 37,61% dan menurunkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,24%. Penduduk usia muda pun menjadi yang paling terdampak. Rasionya 28,2% dari total pengangguran berusia 20-24 tahun, 16,6% 15-90 tahun, dan 16,2% 25-29 tahun. Untuk memperbaiki kondisi buruk akibat pandemik dan memanfaatkan bonus demografi bias dengan cara memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan. Member akses pekerjaan layak seperti saran United Nations Population Fund atau UNFPA, meningkatkan pelayanan melakukan pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi demi mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja. Solusi bagi peningkatan lapangan kerja, pemerintah saat pandemik melakukan bantuan sosial bagi masyarakat. Contohnya, bansos bagi UMKM, bansos LPH, kartu prakerja, BLT ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Ini dilakukan guna meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian bangsa menjadi lebih baik dan kembali normal. Serta perusahaan besar, pabrik, mal dapat melakukan kegiatan perekonomian. Juga bagi karyawan yang terdampak dapat mencari pekerjaan selama new normal ini. Dan pemerintah saat ini sedang memperhatikan UMKM karena dengan adanya UMKM juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Untuk pertanyaan nomor 2, paparkan mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis baik bersifat global dan nasional. Jawaban untuk soal nomor 2. Saat menghadapi COVID-19 ini, masyarakat lebih banyak di dalam ruangan, maka peluang bisnis yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada bisnis online dapat dilakukan melalui e-commerce. Yang kedua, ada bisnis UMKM. Yang ketiga, menjadi freelancer. Yang keempat, bisnis kuliner dengan mengandalkan Gojek, Grab, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir ada personal trainer atau bisa melalui daring, kunjungan privat dengan mematuhi protokol tentunya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Paparkan analisis Anda bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, serta bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Untuk jawaban nomor 3, wirausaha muda dapat melakukan dengan cara menggali ide kreatif serta mengembangkan potensi yang sudah dimulai ditinggalkan seperti bertani, beternak, bercocok tanam, membudidayakan ikan, berbisnis makanan karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting di masyarakat. Selain itu, juga mengisi kekosongan waktu selama WFH. Juga dapat dilakukan sebagai alternatif bagian anak muda yang sedang mencari pekerjaan selama di situasi pandemik ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 4, jelaskan analisa disertai dengan dana bagaimana peluang ekonomi badan usaha milik desa atau dapat disingkat dengan BUMDes, serta berikanlah contoh BUMDes yang berkembang saat pandemi COVID-19 ini. Untuk nomor 4, di sini saya akan mengambil contoh dari BUMDes yang sudah saya dan teman-teman saya telusuri, yang sudah teman-teman saya dan saya teliti, itu yaitu pedagang warungan rumahan biasa yang berjualan sembako serta cemilan-cemilan, bahkan alat-alat tulis juga dia menyediakannya. Bagi dia di pandemi ini, di sedang COVID-19 ini tidak berpengaruh dengan pendapatannya. Menurutnya pendapatannya itu masih normal-normal saja, masih seperti biasanya. Jadi dia masih bisa berkembang seperti biasanya, masih bisa berjualan seperti biasa, dan pendapatannya pun masih normal, masih sebelum COVID dan sesudah COVID tidak terlalu berdampak dengan pendapatannya. Mungkin segitu saja yang bisa saya jawab. Maaf jika jawaban saya tidak memuaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.